Penelantaran dan tindak kejahatan pada bayi masih saja terjadi dan perlu tindakan serius mencegah kian marak. Tak sekadar memperberat jeratan hukum, upaya pencegahan harus dilakukan seperti edukasi tentang resiko dari hasil hubungan di luar pernikahan. Deretan kasus pembuangan bayi di sejumlah daerah yang makin marak membuat fenomena ini tak bisa dipandang sebelah mata. Seperti di Kuningan, Jawa Barat, bayi perempuan tiba-tiba tergeletak di ruang tamu salah satu rumah warga. Kondisi bayi sehat meski banyak dikerumuni semut. Peristiwa terjadi pada waktu subuh ketika pemilik rumah yang akan mengadakan hajatan bangun untuk memasak hidangan. Ada lagi, bayi yang sengaja diletakkan di sebuah musola di Samarinda, Kalimantan Timur. Keberadaan bayi perempuan di atas alas kardus diketahui seorang jemaah yang hendak sholat. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan di atas loteng rumah kosong di Wonocolo. Posisi bayi terbungkus tas dengan kondisi tali pusar masih menempel. Mulut bocah malang itu bahkan ditutup lakban. Anak tak berdosa itu dibawa ke puskesmas guna mendapatkan perawatan dan asupan gizi. Nasib tragis dialami jasad bayi yang dibuang di kloset kamar mandi apartemen Penjaringan, Jakarta Utara. Bayi berusia 1 minggu dibuang ibu kandungnya, seorang asisten rumah tangga di hunian tersebut. Kasus terbongkar saat pemilik unit apartemen meminta pihak manajemen memperbaiki kloset yang tersumbat. Saat dibongkar, petugas malah menemukan tangan bayi yang sudah membusuk. Alasan dia adalah malu karena bayi tersebut adalah hubungan gelap dengan pacarnya. Dari keterangan terduga pelaku, apakah ada unsur keterlibatan dari pacarnya, Bang? Pacarnya tahu, Kak? Nah, kalau untuk peristiwa ini murni memang dia. Dalam 3 tahun terakhir, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mendata ada lebih dari 280 pengaduan penelantaran anak. Ratusan aduan didominasi faktor kekerasan dalam rumah tangga hingga kehamilan yang tidak diinginkan. Hubungan yang sangat baik harusnya yang dijalin oleh kedua orang tua dalam sebuah keluarga yang kemudian terhempas ya oleh situasi dan kondisi, maka berdampak pada penelantaran. Belum lagi ya, kita tidak boleh menutup mata pada situasi kehamilan tidak diinginkan misalnya. Iya, selain masalah mentalitas, maraknya fenomena buang bayi erat kaitannya dengan pergeseran norma dan nilai di masyarakat. Pelaku kerap tidak memiliki komitmen untuk berumah tangga hingga ketidaksiapan membesarkan anak. Normanya meminta dia sehabis menikah ya punya anak. Tapi di sisi lain ya kita tahu ya dia lihat fakta-fakta yang ada, walaupun memang kalau saya lihat di video-video streaming itu, fakta itu bisa jadi yang memang mau ditampilkan, bukan sebenarnya kan gitu. Tapi dia lihat itu dan dia belajar. Nah, perbedaan antara apa yang dia lihat sama apa yang terjadi di masyarakat itu bertempur. Rehabilitasi dinilai bisa menjadi alternatif solusi untuk membangkitkan kesadaran pelaku penelantaran anak. Namun bila tindakan disengaja hingga berujung hilangnya nyawa, patut dipidana agar memberikan efek jera. Jeratan 9 tahun penjara mengancam setiap pelaku penelantaran anak di Indonesia. Tak sekedar memperberat jeratan hukum, upaya pencegahan buang bayi harus segera dilakukan seperti edukasi tentang risiko yang bakal ditimbulkan dari hasil hubungan di luar pernikahan. Tim Liputan melaporkan.